Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 10 IPS ya. Nah, sekarang kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi. Pelajaran ekonomi video pertemuan yang kedua. Nah, kalau kalian sudah menyimak video Ibu yang sebelumnya itu kan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi ya. No aya suara hujan etanya, no video nateknya lama sebenarnya itu. Nah, kalau kalian melihat dan sudah mencatat apa saja yang penting yang ada di dalam video itu, kita akan melanjutkan materinya. Tapi sebelum itu kita ulas sedikit ya materi yang ada di video pertemuan ke-1. Nah, di video pertemuan ke-1 itu kan kita belajar tentang kelangkaan. Jadi kelangkaan itu adalah inti dari masalah ekonomi. Masih pada ingat kan definisi kelangkaan itu apa? Nah, jadi kelangkaan ini timbul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi alat pemenuhan kebutuhannya terbatas. Nah, apa itu alat pemenuhan kebutuhan? Masih ingat kan bahwa alat pemenuhan kebutuhan itu adalah uang. Dan kita semua tahu bahwa pendapatan kita itu terbatas. Jadi uang yang kita miliki juga terbatas. Nah, materi yang berikutnya masih berkaitan dengan kebutuhan. Materi yang berikutnya itu bisa kalian lihat di papan tulis ya, udah Ibu tulis. Itu mengenai skala prioritas. Sebelumnya skala prioritas itu sudah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa dalam kebutuhan itu tidak semua kebutuhan yang kita inginkan itu bisa tercapai gitu. Jadi kita harus memprioritaskan kebutuhan mana saja yang paling penting atau harus kita dahulukan gitu. Itu disebut dengan skala prioritas agar tidak jomplang gitu. Jadi kita harus kita harus mendahulukan yang paling penting dulu. Nah, contohnya seperti ini. Di skala prioritas itu di sini ada seorang anak yang bernama Cindy. Cindy memiliki pendapatan yang atau kita sebut uang saku ya, karena di sini Cindy konteksnya masih pelajar, jadi belum bekerja gitu. Nah, Cindy ini memiliki uang saku per bulan 500.000. Jadi uang saku Cindy itu 500.000. Nah, kebutuhan Cindy terhadap uang saku itu apa saja? Nah, yang pertama, kebutuhan Cindy itu adalah pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu konteksnya seperti ini. Seperti transportasi, pengeluaran rutin itu seperti uang jajan, terus misalkan uang kas atau lain-lain ya, yang penting itu disebutnya pengeluaran rutin. Jadi pengeluaran yang selalu kalian keluarkan secara berulang-ulang, setiap bulannya, misalnya setiap minggunya, setiap harinya. Jadi ada pengeluaran rutin harian, mingguan, bulanan, kayak gitu ya. Karena Cindy mendapatkan uang sakunya per bulan, maka pengeluaran rutin di sini pengeluaran rutin bulanan. Nah, terus kebutuhan Cindy selain pengeluaran rutin apa saja? Karena ini tahun ajaran baru, maka Cindy memerlukan membeli buku baru atau membeli buku tulis baru. Jadi membeli buku baru ini sudah termasuk dalam uang yang 500.000 itu. Terus yang ketiga adalah membeli kado. Nah, kenapa Cindy harus membeli kado? Karena kebetulan sahabatnya Feby berulang tahun. Jadi di sini Cindy juga harus menganggarkan untuk pengeluaran tidak terduga. Ini disebutnya pengeluaran tidak terduga ya, yang membeli kado itu. Karena kebetulan pengeluarannya atau ulang tahunnya itu ada di bulan tersebut gitu. Di bulan tersebut Feby ulang tahunnya, jadi masuk juga yang 500.000 ini. Jadi kita harus menentukan skala prioritas untuk Cindy. Jadi Cindy harus ngapain dulu nih agar uang yang 500.000-nya ini cukup. Nah, kita lihat ya, penyelesaiannya itu bisa dibuat dalam bentuk tabel gitu untuk skala prioritas. Yang pertama itu ada transportasi. Jadi transportasi disimpan di urutan yang pertama. Nah, kenapa transportasi disimpan di urutan yang pertama? Kita pindah ke sebelah sini ya. Jika kalian lihat, prioritasnya di sini ada prioritas 1, 2, dan 3. Prioritas 1 itu melingkupi kebutuhan sekarang, yaitu yang mencakup kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini kan kalian pasti sudah pada tahu ya, seperti sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka kebutuhan primer tersebut, orang tersebut gitu, yang memegang kebutuhan primer itu tidak akan bisa hidup. Jadi kebutuhan primer itu ada di prioritas nomor 1 atau kebutuhan masa sekarang. Jadi transportasi ini masuk kebutuhan primer, karena kalau Cindy tidak tidak menganggarkan untuk transportasi, bagaimana dia akan pergi ke tempat-tempat yang dia perlukan. Kalau nggak corona mah ya berarti dia pergi ke sekolah gitu ya. Bagaimana caranya dia pergi ke sekolah, kan mau mungkin jual ngalengit gitunya. Pasti anggar kudu datang ke sekolah, dan mau mungkin jalan oge kabur-kaburangan gitu. Jadi transportasi dianggarkan untuk Cindy ada 120.000 per harinya.
Syukur-syukur kalau ada diskon di Grab misalkan atau di Gojek gitu ya. Pakai kode biar 120.000 ini bisa lebih murah gitu untuk 1 bulan. Nah, yang berikutnya adalah membeli buku. Buku jadi prioritas nomor 2. Kenapa buku menjadi penting? Karena tanpa buku tulis bagaimana Cindy akan mencatat gitu. Jadi prioritas yang pertama tadi transportasi, yang kedua adalah buku. Tidak boleh menyimpan tabungan yang pertama misalkan. Karena Cindy rajin menabung, jual ditabungkan uang nateh 200.000. Tapi nanti dia nggak bisa mencatat, nanti dia tidak bisa pergi ke sekolah. Kan tidak boleh seperti itu ya, skala prioritasnya harus betul. Yang kedua itu buku. Dianggarkan untuk buku 50.000. Jadi bagaimana caranya membeli buku tulis yang 50.000 itu bisa mencakup semua mapel misalkan, atau mapel yang dibutuhkan oleh Cindy. Terus yang ketiga adalah kado ulang tahun. Bahkan kado ulang tahun ini di atas jajannya. Di atas jajan Cindy. Kenapa? Kado ulang tahun dulu baru jajan. Karena yang tadi, yang berulang tahun itu adalah sahabatnya Feby. Jadi tidak mungkin kalau Cindy tidak memberikan kado gitu. Jadi kado ini Cindy simpan di atas uang jajannya. Terkecuali kalau misalkan yang berulang tahunnya itu hanya teman sekelasnya, bukan teman dekatnya. Maka kalian bisa menurunkan skala prioritas untuk kado ini ke nomor 4 gitu. Kado ulang tahun Cindy menganggarkan di sini sebesar 100.000. Kemudian yang berikutnya untuk uang jajan, karena Cindy tahu bahwa Feby itu berulang tahun, maka Cindy memotong uang jajannya menjadi hanya 130.000 per bulannya gitu. Jadi Cindy dari situ sudah tahu atau harus berhemat ya, karena Feby ulang tahun. Nah yang terakhir adalah menabung. Jika masih ada sisanya, maka Cindy akan menabung 100.000. Seperti itu. Jadi totalnya untuk pengeluaran Cindy bulan ini adalah sebesar 500.000 kayak gitu. Ini disebut dengan skala prioritas. Kalau misalkan transportasi tadi lebih dari 120.000, maka Cindy bisa mengurangi uang untuk menabung gitu. Misalkan jadinya di sini 150.000. Ya berarti Cindy menabungnya hanya 70.000 gitu. Karena tabungan berada di skala prioritas yang terakhir. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai prioritas apa saja yang masuk, kategori prioritas apa saja yang masuk di materi Cindy ini. Yang pertama prioritas ke-1 seperti yang sudah Ibu sebutkan ya, bahwa prioritas ke-1 itu adalah kebutuhan primer. Jadi yang termasuk kebutuhan primer itu adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan juga disebutnya kebutuhan sekarang. Tapi ada juga kondisi yang darurat gitu, yang di luar dari kebutuhan primer. Misalkan Cindy tiba-tiba sakit gitu, sehingga saat ini harus pergi ke dokter, maka itu juga menjadi kebutuhan primer gitu. Karena sakitnya sekarang, ke dokternya minggu depan itu kan tidak mungkin ya, walaupun Cindy sakit itu di luar dari pengeluaran rutinnya gitu. Tetap saja itu masuk prioritas pertama. Itu pengeluaran tidak terduga ya, untuk yang prioritas pertama. Nah, prioritas yang kedua itu untuk kebutuhan yang sekunder gitu, yang tidak terlalu penting. Misalkan kebutuhan sekunder itu Cindy misalkan menginginkan tas yang baru gitu, menginginkan tas sekolah yang baru, tapi tas sekolah lamanya itu masih dapat dipakai gitu. Nah itu disimpan di kebutuhan sekunder. Kenapa ya? Karena tas yang lamanya itu masih bisa dipakai dan masih layak dipakai gitu. Jadi prioritas kedua ini disebutnya kebutuhan di masa yang akan datang. Kecuali kalau Cindy memperkirakan bahwa umur dari tas ini hanya sebulan lagi misalkan karena jahitannya sudah kurang bagus. Nah itu boleh-boleh saja, berarti bulan depan Cindy harus menganggarkan untuk membeli tas yang baru gitu. Karena takut tasnya akan rusak di bulan depan. Seperti itu ya. Itu prioritas kedua. Nah prioritas yang ketiga itu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu berarti kategorinya adalah benar-benar mewah. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan hidupnya Cindy gitu. Jadi ini hanya keinginan Cindy untuk membeli benda tersebut. Misalkan Cindy menyukai jepit rambut tertentu misalkan, atau menyukai apalah yang tidak ada kaitannya gitu. Jadi tanpa jepit rambut juga Cindy kan tetap bisa pergi ke sekolah. Tanpa kerudung dinai misalkan Cindy masih bisa pergi ke sekolah. Tahu kan kerudung dinai yang harganya luar biasa ya? Itu kategorinya tersier. Jadi tanpa kerudung dinai juga masih bisa hidup gitu Cindy. Itu ya yang dimaksud kebutuhan tersier. Jadi tanpa adanya benda tersebut, maka kebutuhan hidup itu masih tetap dapat berjalan gitu. Hidup Cindy itu masih tetap berjalan. Nah, materi yang berikutnya itu mengenai pengelolaan keuangan. Ini yang kedua ya. Jadi dalam skala prioritas, yang pertama itu judulnya memang skala prioritas dan ini contohnya. Dan yang keduanya itu mengenai pengelolaan keuangan.
Nah, pengelolaan keuangan di sini, jadi untuk melakukan pengelolaan keuangan ada 3 hal. Pengelolaan keuangan di sini dilakukan agar perencanaan keuangan kalian itu lebih terencana. Kalau misalkan kalian hanya mengeluarkan uang tanpa membuat skala prioritas, nanti dalam waktu kurang dari 1 bulan itu uang kalian pasti sudah habis. Jadi jual tak aya we uang teh ka mananya, padahal asa teu jajan, asa teu kumaha gitu. Tapi jual aya tukang bakso di gerowan, jual aya tukang cuanki di gerowan, tukang naon wae di gerowan gitu. Kan itu nggak kerasa ya. Sedangkan uang jajan kan tadi hanya 130.000. Jadi untuk menghindari hal tersebut, dibuatlah yang pertama, itu membuat pembukuan keuangan. Membuat pembukuan keuangan yang tadi fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya defisit gitu, defisit dalam laporan keuangan kita. Yang dimaksud defisit itu ya tadi minus atau kekurangannya gitu. Jadi kalau kita membuat perencanaan untuk apa saja keuangan kita, maka kecil kemungkinan terjadi defisit gitu. Nah, yang berikutnya adalah memonitor dan mengevaluasi keuangan. Kita kan punya plan kayak gini, tadi Cindy itu untuk 1 bulan. Nah, plan ini dilakukan, kemudian dievaluasi. Apakah kita 500.000 ini cukup untuk sebulan atau tidak? Kalau misalkan tidak, poin apa yang membuat 500.000 ini tidak cukup gitu. Misalkan ternyata kado ulang tahun untuk Feby itu harganya 150.000. Sehingga Cindy jadi tidak bisa menabung. Misalkan yang 50.000-nya itu masuk kemana gitu di sini. Itu kan bisa ketahuan karena adanya evaluasi keuangan gitu. Jadi jangan sampai kita sudah membuat ini, terus tidak membuat evaluasi juga. Nah, yang berikutnya adalah membiasakan diri menabung. Tadi karena itu Cindy membuat tabungan. Nah, fungsi tabungan ini untuk apa? Fungsi tabungan ini adalah untuk pengeluaran tidak terduga yang jaga-jaga. Tadi misalkan Cindy tiba-tiba sakit di sini di bulan ini, maka Cindy dapat menggunakan tabungannya. Tidak mungkin kan Cindy sakit terus Cindy menggunakan uang untuk transportasi, uang untuk buku. Itu kan tidak boleh karena itu ada masuknya prioritas pertama gitu. Jadi tabungan ini dapat digunakan untuk berjaga-jaga. Karena itu membiasakan diri menabung salah satu contoh dari pengelolaan keuangan. Nah, seperti itu ya. Cukup sekian materi pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jadi Ibu akan posting video ini di Classroom seperti biasa. Kita akan ketemu lagi di materi pertemuan yang ketiga ya, yaitu tentang yang berikutnya itu nilai guna marginal. Ya udah ya, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.